guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Syabna Nur Aini Hidayat dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aritmatika pendidikan guru sekolah dasar. Yuk kita simak apa saja sih yang ada di dalamnya. Let's go. Sulit untuk menyatakan secara pasti dari mana itu munculnya konsep suatu bilangan. Kita sudah mencari pada sejarah-sejarah peradaban terdahulu untuk mencari informasi yang lebih akurat dari mana sih konsep bilangan. Konsep bilangan sudah dikenal sejak zaman dahulu, dari zaman prasejarah, yaitu kehidupan di gua itu sudah menggunakan konsep suatu bilangan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 4 konsep bilangan. Yaitu yang pertama adalah saya akan membahas tentang sistem bilangan Maya, dan yang kedua sistem bilangan Babilonia, yang ketiga sistem bilangan Romawi, dan yang keempat adalah sistem bilangan Hindu-Arab. Kali ini pertama kali saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan Maya. Apa sih sistem bilangan Maya? Sistem bilangan Maya mempunyai basis 20 dan ditulis secara tegak. Lambang bilangan Maya yaitu seperti ini. Ini adalah, kalau zaman dulu itu namanya kerang. Jadi kerang itu menyimbolkan angka 0. Untuk angka 1 itu disimbolkan dengan titik 1. Untuk angka 2 itu disimbolkan dengan titik 2. Untuk angka 3 disimbolkan dengan titik 3. Untuk angka 4 disimbolkan dengan titik 4. Angka 5 disimbolkan dengan garis 1 lurus. Angka 6 itu disimbolkan dengan garis 1 dan titik di atasnya. Angka 7 dilambangkan dengan garis 1 dan titik 2 di atasnya. Angka 8 dilambangkan dengan 1 garis dan 3 titik di atasnya. Kemudian angka 9 dilambangkan dengan garis 1 dan titik 4 di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah angka 10, yaitu dilambangkan dengan garisan. Saya hanya menuliskan sampai nomor 10 karena ini cukup dimengerti. Baiklah, kita sekarang menuju ke contoh. Menunjukkan bilangan berapakah lambang tersebut? Kita bacanya dari atas dulu ya. Ini adalah, kita cari garis 1 dan titik 4. Itu adalah lambang dari angka 9. 9 basisnya berapa? 20. Ingat ya, basis sistem bilangan Maya itu adalah 20. Lalu menghitungnya ditambah dengan ini berapa, yang bawah itu menunjukkan nama bilangan 0. Jadi 9 kali 20 itu sama dengan 180. Seperti itu. Sistem bilangan yang kedua adalah sistem bilangan Babilonia. Berikut adalah lambang-lambang sistem bilangan Babilonia. Lambang bilangan dalam sistem Babilonia adalah lambang seperti ini menunjukkan desimal 0. Kemudian lambang segitiga kecil menunjukkan desimal 1. Kemudian kemudian lambang seperti panah ini menunjukkan desimal 10. Kemudian segitiga besar menunjukkan angka desimal 60. Segitiga besar dan ditusuk oleh segitiga kecil itu menunjukkan segitiga besar dengan segitiga kecil yang menusuk segitiga besar itu menunjukkan desimal 600. Contoh, untuk menyatakan bilangan 153 dalam sistem bilangan Babilonia adalah cara yang pertama kali kita kupas dulu itu dari angka 153. Contohnya seperti angka yang paling terdekat dulu kita kalikan. Kita cari desimal berapa yang paling dekat, yang paling besar, yaitu 2 dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan berapa? 120. Kemudian masih ada sisa, yaitu 2 kali 60 sama dengan 120. Kemudian masih sisa 33.
Kita jabarkan lagi 33 itu. Kemudian ditambah 3 dikali 10 adalah berapa? 33. Kemudian ditambahkan dengan 3 kali 10 adalah 30. Kan tadi kita kurangnya 33 ya. Jadi 30 ditambah lagi masih kurang 3. Lalu 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Jadilah 153. Berikut lambangnya adalah seperti ini. 60, desimal 60 dilambangkan dengan segitiga. Karena jumlahnya dikalikan dengan 2, jadi segitiganya ada 2. Kemudian ini adalah desimal 10. Itu dikalikannya ada 3. Kemudian lambangnya ada berjumlah 3. Kemudian 3 kali 1 itu adalah desimalnya 1. Maka ini juga lambangnya ada 3 karena dikalikan dengan 3. Seperti itu. Selanjutnya, sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem numerasi bilangan Hindu-Arab adalah sistem numerasi yang paling banyak dipakai pada saat ini. Sistem ini memiliki 10 lambang yang disebut angka atau digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tidak diragukan lagi bahwa pemilihan 10 angka itu dipengaruhi oleh jari-jari tangan, yaitu 10. Sehingga sistem bilangan Hindu-Arab juga disebut sistem desimal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai tempat. Apa sih nilai tempat? Suatu sistem numerasi disebut lambang yang digunakan menerapkan aturan tempat, sehingga lambang yang sama memilikinya atau posisinya berbeda. Baiklah, kali ini langsung saja kita menuju ke contoh. Bilangan-bilangan dari 0 sampai dengan 9 dilambangkan 0 dilambangkan dengan angka 0. 1 dilambangkan dengan angka 1. 2 dilambangkan dengan angka 2. 3 dilambangkan dengan angka 3. 4 dilambangkan dengan angka 4. 5 dilambangkan dengan angka 5. 6 dilambangkan dengan angka 6. 7 dilambangkan dengan angka 7. 8 dilambangkan dengan angka 8. 9 dilambangkan dengan angka 9. Begitu dengan seterusnya. Kemudian bilangan yang lebih dari 10 itu dinamakan puluhan. Bilangan yang satu lebihnya dari bilangan 9 disebut 10. Bilangan 10 terdiri atas 10 satuan. Pengelompokan 10 satuan menjadi 1 menghasilkan 1 puluhan. Contoh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 satuan. Ada 10 satuan itu sama dengan 1 puluhan. Nah, seperti ini ya. Apabila 20 berarti apabila 20 itu memuat 20 satuan sama dengan 20-an.
Oke. Begitu juga 30 memuat 30 satuan itu 30-an, seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian, kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kardinal dan ordinal. Apa sih bilangan kardinal dan apa itu bilangan ordinal? Baiklah, bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu bilangan itu disebut dengan bilangan kardinal. Kita langsung menuju ke contoh ya. Kardinal. Kita ke contoh bilangan kardinal. Sinta memiliki 3 pensil. Nah, di sini yang dimaksud kardinal adalah kata memiliki 3. Jadi banyaknya adalah 3. Oke, di sini banyaknya 3 pensil. Sinta memiliki 3 pensil. Selanjutnya kita ke bilangan ordinal. Apa sih bilangan ordinal? Ordinal adalah bilangan yang menunjukkan urutan atau letak. Itu disebut bilangan ordinal. Bilangan yang menunjukkan letak disebut itu bilangan ordinal. Kuncinya di bilangan ordinal itu adalah urutan, bilangan yang diurutkan. Baik, kita langsung menuju ke contoh ya. Ani duduk di urutan kedua. Nah, kata kunci ordinal itu adalah urutan. Oke? Kalau kardinal tadi memiliki, itu berarti memiliki banyak atau banyaknya. Kalau ordinal itu adalah yang dicari urutan atau letaknya. Kata kuncinya di sini urutan. Ini juga kata kunci. Begitu. Baiklah, kali ini adalah kita menuju ke himpunan bilangan. Dalam himpunan bilangan ada bilangan cacah, bilangan asli, dan lain-lain. Ini saya akan menjelaskan tentang bilangan cacah. Setelah bilangan asli, bilangan cacah adalah bilangan yang sangat dikenal oleh anak-anak saat ini, terutama anak usia dini. Anak-anak menginjak bangku sekolah, mereka sudah mengenal lambang dan mana membunyikan suatu bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kita sekarang menuju ke bilangan genap dan ganjil atau gasal. Bilangan bulat yang dikenal adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ini adalah bilangan bulat yang kita kenal. Himpunan semua bilangan bulat itu dibagi menjadi 2 himpunan. Ada himpunan genap dan himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan ganjil atau gasal. Himpunan bilangan genap yaitu 2, -2,
4 minus 4, 6 minus 6, dan seterusnya. Pokoknya itu adalah bilangan genap. Kemudian sekarang adalah bilangan gasal. Bilangan gasal atau ganjil itu meliputi 1 minus 1, 3 minus 3, 5 minus 5, dan seterusnya. Atau bilangan ganjil ya, entah, adalah konsep habis dibagi. Langsung ke contoh ya. 3 kali 4 itu sama dengan 12. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Dapat dinyatakan bahwa 3 membagi 3 membagi 12 membagi 13 kelipatan 3 faktor dari 12. Jadi sudah habis dibagi, tidak bisa dibagi lagi. Itu adalah namanya konsep habis dibagi. Kita akan membahas faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama kali adalah kelipatan. Apa sih kelipatan? Hasil kali dua bilangan cacah, yaitu contohnya 8 dikali 3 sama dengan 24. Bagaimana sih cara menentukan kelipatan? 8 kali 3 sama dengan 24. Bahwa pada garis bilangan, kita menggambar garis bilangan terlebih dahulu. Melangkah maju 3 langkah. Mulai dari 0, di mana tiap langkahnya itu 8. Jika ditulis dengan notasi operasi angka adalah, dengan notasi angka adalah 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Nah, jika menggunakan garis bilangan, ini 0. Nah, dari 0 itu kita maju sampai 3 langkah. Langkah pertama, setiap langkahnya itu adalah 8 skala. 1, 2, 3. Nah, lagi akan menghasilkan sama saja 8 dikali 3 sama dengan 24. Begitu ya, itu yang dimaksud kelipatan. Baiklah, yang kedua adalah faktor. Tadi udah ada kelipatan. Selanjutnya adalah faktor. Apa sih faktor? Bilangan n dalam bentuk n kali 3 sama dengan 13 itu disebut bilangan atau faktor diketahui. Jadi n dalam n kali 3 sama dengan 13, n ini adalah faktor yang belum diketahui dalam suatu bilangan. Model soal SD biasanya, contoh ya, misal 3 kali n sama dengan 12. Misal 3 kali n sama dengan 12. N sama dengan, jadi faktor dari n itu berapa? 3 dikali berapa? Bisa ketemu dengan 12. Nah, untuk mencari n, kita menggunakan dengan cara kotak-kotak. Kita membuat kotak.
Nah, ini kan yang dicari adalah faktornya ini ya, 12. Cari faktornya itu berapa? 1 dikali 12 adalah 12. 2 dikali 6 adalah 12. 3 dikali 4 adalah 12. Jadi N itu adalah ketemunya 4. Seperti itu ya. Kemudian adalah KPK. Setelah himpunan, faktor, dan selanjutnya adalah KPK. Apa sih KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Langsung merujuk ke contoh, yaitu tentukan KPK dari 12 dan 15. Cara menghitungnya kita menggunakan pohon faktor yang mudah ya. Pohon faktor, kalian sudah tahu kan? 1 dikali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Sudah habis, tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang 15, 1 kali 15. Kemudian 3 kali 5. Sudah habis ya, tidak bisa dibagi lagi. Kita tulis banyaknya himpunannya ini, yaitu 1 kali 2, ada 2, jadi dipangkatkan 2, 3. Kemudian 15, ada 1 kali dengan 3, dan terakhir adalah 5. Mencari KPK. Kemudian kita mencari KPK. Kita ambil pada satu himpunan ini, kita ambil 1. Jika sudah kita ambil yang dari 12, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 perwakilan saja kali 5 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Jadi KPK dari 12 dan 5 adalah 60. Begitu ya. Baiklah, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu FPP, faktor persekutuan terbesar. Langsung ke contoh ya. Tentukan FPP dari 18 dan 24. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita menggunakan pohon faktor ya. Seperti tadi mencari KPK. 18 yang bisa dikalikan adalah 2 dikali 9, 3 dikali 3. Sudah ya, habis, tidak bisa dibagi lagi. Kemudian 24, 2 kali 12, kemudian 2 dikali 6, kemudian 2 dikali 3. Sudah habis. Himpunan ada 18, ada 2 kali 3, pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Kemudian 24 sama dengan 2-nya ada 3, jadi kita tulis pangkat 3 dikali 3. FPP dari 18 dan 24 adalah kita yang tidak berpangkat ya, 2 dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPP-nya adalah 6. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton. Tadi adalah cuplikan materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.